di sini di belakang rumah saya itu ada petilasan katanya muridnya Sunan Kalijogo itu untuk mengislamkan Selarong. Jadi nama Banyumas lama itu adalah Selarong. Sebelum Banyumas Selarong. Selarong. Jadi suatu hari, suatu masa Kadipaten Selarong itu mengalami masa kemarau panjang. Kupas lewat obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara impian dan harapan banyak orang ingin menghabiskan masa tuanya biasanya di tempat yang sepi, di rumah di tengah pesawahan, jauh dari keramaian. Barangkali dengan alasan inilah maka Pak Nasirun Purwokartun memutuskan untuk membeli lahan seluas sekitar 700 meter dan mendirikan rumah di tempat ini di daerah Dusun Kalibacin, Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah kami sempat mengunjungi beliau di kediamannya, menyaksikan perpustakaan koleksi beliau yang lebih dari 11.000 buku serta benda-benda bersejarah yang lainnya. Dan yang menarik, beliau selain sebagai seorang kartunis tapi juga seorang penulis terutama novel sejarah. Nah, kami berkesempatan alhamdulillah menginap satu malam di kediaman beliau, diskusi bicara banyak hal, dan kami hadirkan perbincangan beliau dalam podcast Close, Kupas lewat obrolan santai. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ba'du. Bertemu lagi di program Close, Kupas lewat obrolan santai bersama saya Happy Andi Bastoni. Acara atau program Close hari ini sangat-sangat spesial. Biasanya saya yang jadi narasumber, tapi pada hari ini ada narasumber yang sangat spesial, sangat jauh dari lokasi yang biasanya tempat podcast Pak Nasirun Purwokartun, demikian kami memanggilnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Panggilan medianya Nasirun Purwokartun. Ya. Aslinya Nasirun Wijaya. Nasirun Wijaya ya. Kenapa ada panggilan Nasirun Purwokartun Pak? Purwokartun itu waktu itu saya kan masuk komunitas kartunis. Jadi komunitas kartunis Indonesia banyak, salah satu adalah Purwokartun. Purwokerto Kartunis itu tahun 1994. Jadi dari Banyumas waktu itu ada dua seniman, satu seniman Nasirun Cilacap yang pelukis Jogja terkenal itu, dan saya Nasirun yang kartunis. Jadi untuk membedakan yang Cilacap itu seniman apa tadi? pelukis terkenal yang sekarang mukim di Jogja. Nah sementara saya kartunis yang belum terkenal. Ya, alhamdulillah sekarang saya berada di rumah beliau, rumah yang sangat istimewa menurut saya, bahkan bisa jadi impian sebagian besar kita gitu ya. Jadi di tengah sawah ya. Jadi kalau kendaraan itu terakhir berhenti di rumah Pak Nas ya. Masya Allah, luar biasa. Rumah paling ujung. Rumah paling ujung ya. Alhamdulillah. Nah, pengen tahu Pak Nas, mengapa memilih rumah di tengah sawah? Ya, apakah ini tidak dianggap melarikan diri dari kenyataan? Iya, melarikan diri dari keramaian. Karena rumah saya dekat jalan raya dan ternyata bising sekali. Sampai jam 10 malam itu masih banyak mobil lewat. Jadi saya butuh tempat yang sepi untuk mencari inspirasi. Tahun berapa berada di sini Pak? Ini saya bangun tahun 2015, setahun penuh. Luas tanah 700 meter, penuh dengan 2 rumah, itu selesai 1 tahun. Dan bangunannya kalau kita perhatikan ini sebagian besar kayu. Sengaja dibuat demikian. Sengaja dibuat demikian karena ini di tengah sawah dan biar ramah dengan lingkungan. Jadi biar tidak ada alienasi antara sawah dengan rumah. Jadi kami desain rumah gaya kampung. Nah,
berada di sini dan kemudian agak jauh dari keramaian begitu kira-kira. Kemudian tetap fokus di kartun, Pak ya? Atau menulis juga? Iya, sekarang setelah saya pindah ke sini 2017 itu mulai fokus di nulis lagi. Sudah berapa sekarang? Kalau buku yang saya buat di rumah ini sekitar 75 sampai 80 buku. Sebelumnya sudah ada? Sebelumnya itu ya sekitar mungkin 40-50-an. Dan itu bukan hanya kartun tapi juga narasi, tulisan, Iya, novel, buku, seperti novel. buku semua. Novel ada 25. Terus terjemahan babat ada 7. Dari bahasa Jawa ke Iya, dari bahasa Jawa, tulisan Jawa, diindonesiakan, kemudian dinovelkan. Oke. Jadi rumah ini sudah menghasilkan sekitarnya 70 sampai 80 buku selama 2016 sampai sekarang. 2016 sampai 2023. Nah, bicara tentang novel, kartun, kalau boleh tahu konten isinya apa itu, Pak? Kalau untuk tulisan saya memang saya fokuskan ke budaya dan sejarah. Jadi Sejarah Banyumas. sejarah Banyumas karena saya orang Banyumas yang lama tidak di Banyumas. Jadi saya 20 tahun merantau. Kemudian 2015 saya pulang kampung dengan niatan tidak ingin pulang kampung. Tadinya. Iya. Jadi saya tuh sebetulnya betah di perantauan di Solo saya 15 tahun dan tidak ada rencana pulang kampung. Ke Banyumas ini ya. Sampai kemudian harus pulang kampung karena saya anak tunggal. Orang tua sudah sepuh dan saya meninggalkan rumah itu sejak umur 10 tahun. Iya. Jadi saya pulang kampung itu dengan niat menemani orang tua di hari tua. Jadi kalau tadi malam Ustadz Happy mengatakan untuk keluar dari pekerjaan harus melakukan 3 langkah, saya 3 langkah itu malah justru tidak ada sama sekali. Jadi ya teman-teman sekalian 3 langkah itu kalau kita pengen keluar dari perusahaan bekerja, pertama harus ada tabungan 6 bulan. Ya. Pak Andas nggak punya? Nggak punya sama sekali. Waktu keluar dari pekerjaan. Kemudian yang kedua punya pekerjaan alternatif yang bisa menampung. Nggak juga punya. Nggak punya juga. Kemudian yang ketiga pekerjaan baru yang menggaji setara dengan gaji kita juga nggak. Nggak punya juga. Ini nekat Pak ya? Iya, jadi tanpa tabungan karena uang saya memang waktu itu habis untuk anak terapi itu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, saya ingin menggali lagi tentang isi dari karya Pak Nas ini. Pak Nas, kartun, kemudian novel. Secara khusus selain tentang budaya, tapi tentang sejarah. Sejarah apa itu? Ya itu tadi, jadi mungkin karena saya tidak ada rencana untuk pulang kampung, tapi Allah memaksa saya untuk pulang kampung. akhirnya orang tuanya, akhirnya saya menemukan bahwa ada naskah Banyumas yang hasil karya literasi Banyumas tahun 1800-an yang dilupakan orang, yaitu Babat Banyumas. Itu masih berbahasa Jawa? Masih berbahasa Jawa, tulisan Jawa dan dalam bentuk tembang mocopat. Ditulis tahun 1816-an sampai kemudian 1824. Itu berupa lembaran? Iya, saya mendapatkan kopiannya dari Perpusnas. Jadi saya ingin mencintai tanah kelahiran saya dengan menggali keluhuran nilai leluhur para leluhur. Saya sedikit itu belajar dari mana Pak kemampuan menguasai bahasa Jawa dengan tulisan Jawa tadi itu? Sejak kecil saya memang sudah suka wayang. Jadi sejak TK itu kalau ada pagelaran wayang, ayah saya tuh menggendong saya untuk dimasukkan ke tempat niaga itu di belakang dalang untuk esok paginya jam 5 saya dijemput lagi. Jadi sejak kecil kanak-kanak itu saya sudah akrab dengan bahasa wayang. Terus SD itu kemudian saya juga suka nonton ketoprak dan itu saya hampir tiap malam nonton ketoprak. Dan kemudian bacaan-bacaan saya juga bacaan-bacaan majalah-majalah bahasa Jawa. Jadi sebetulnya saya bisa menerjemahkan 8 naskah itu. Modalnya itu ya hanya dari melihat, mendengar, membaca, otodidak itu. Tidak pernah belajar sama sekali? Iya, karena saya bukan lulusan sastra daerah. Karena saya belum pernah kuliah. Gitu. Masya Allah. Hanya di SMA saja Pak? Sampai SMA. Iya. Nah, kembali ke sejarah. Itu sejarah Banyumas secara umum atau seperti apa itu Pak? Iya, jadi Banyumas itu wilayahnya sangat luas sebenarnya. Sekup paling kecil Banyumas sekarang adalah wilayah yang menggunakan dialek Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjar, Banyumas dan Kebumen.
Itu wilayah paling kecil Banyumas. Karena kalau dalam babat Banyumas, wilayah Banyumas itu zaman Majapahit itu batas timurnya adalah Sindoro Sumbing, batas baratnya adalah Karawang, Temanggung. Sekarang Temanggung. Ya, ikut Temanggung. Batas paling baratnya Karawang. Itu Banyumas dulu. Itu Banyumas zaman Majapahit. Di tahun berapa? 1400-an. 1400-an. Itu masih zaman keemasan Majapahit. Masih zaman keemasan Majapahit. Dan namanya Banyumas. Namanya Banyumas. Bisa cerita sedikit sejarah kata Banyumas itu siapa yang? Iya, jadi nama yang memberikan nama Banyumas itu adalah tokoh dari Majapahit. Dipercaya itu adalah anaknya Raja Majapahit yang menjadi muridnya Sunan Ampel, yang diperintahkan untuk membantu Sunan Kalijaga yang sedang berdakwah di wilayah Jawa bagian tengah selatan. Jawa Tengah bagian bawah selatan. Iya, bagian selatan. Nah, karena ketemu dengan Sunan Kalijogo, di sini di belakang rumah saya itu ada petilasan katanya muridnya Sunan Kalijogo. Itu untuk mengislamkan Selarong. Jadi nama Banyumas lama itu adalah Selarong. Sebelum Banyumas Selarong. Jadi suatu hari, suatu masa Kadipaten Selarong itu mengalami masa kemarau panjang. Hujan tidak turun, air sungai mengering dan tanah-tanah tidak bisa ditanami dan rakyat menderita. Nah, ketika itu si adipatinya yang bernama Galagumbala itu berembuk dengan Patih Dasabahu untuk bagaimana untuk membuat Selarong kembali makmur. Nah, ternyata diputuskan untuk bertapa meminta petunjuk Tuhan, bertapa di Gunung Agung. Gunung Agung itu adalah Gunung Selamat hari ini. Setelah 40 hari mendapatkan wangsit, petunjuk bahwa yang akan membantu memakmurkan wilayah Selarong itu adalah ciri-cirinya orang yang datang dari timur. Dan orang itu akan meminta sesuatu kepada Adipati Galagumbala. Kalau permintaan itu dipenuhi, maka Selarong akan kembali makmur. Nah, ternyata setelah pulang dari Gunung Slamet, patihnya itu sudah menangkap orang. Orang yang menurut Patih Dasabahu itu melakukan gerakan-gerakan peribadatan yang aneh. Berbeda dengan tradisi Selarong. Akhirnya ditangkap dan ditanya bahwa memang datang dari timur, karena dari Surabaya, dari Ampel, pesantren Ampel Gading itu. Nah, karena ciri pertama sudah kena bahwa datang dari timur, yang kedua ternyata memang betul meminta permintaan, yaitu minta agar saya bisa membantu untuk Selarong makmur kembali, tapi permintaan saya adalah rakyat Selarong harus ganti baju, ganti ageman. Maksudnya adalah rakyat Selarong itu berganti keyakinan, berganti agama. Akhirnya karena permintaan itu adalah poin yang kedua, dituruti. Seluruh rakyat Selarong dikumpulkan di alun-alun, kemudian diajak ganti ageman, ganti baju, mengucapkan syahadat, kemudian diajari sholat, dan diajari sholat minta hujan. Ini menarik Pak Nas. Tapi teman-teman kita cut dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Close Kupas lewat obrolan santai. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Tetap masih bersama saya Happy Andi Bastoni di program Close Kupas lewat obrolan santai. Dan saya masih ditemani Pak Nasirudin Nasirun Purwakartun ya, di rumahnya di daerah Banyumas. Tadi kita cerita tentang sejarah Banyumas, Pak Anas ya, bahwa ada orang dari timur yang kemudian mensyaratkan dua syarat, datang dari timur dan kemudian meminta masyarakat setempat Selarong untuk mengganti baju. Nah, apa yang disebut dengan mengganti baju nih Pak? Ternyata karena dalam bahasa Jawa ageman itu adalah juga agama. Maksudnya adalah melepas baju lama
melepas keyakinan lama untuk mengganti dengan baju yang baru, yaitu agama baru. Akhirnya setelah mereka diajak syahadat, diajari sholat, kemudian diajak untuk sholat meminta hujan bersama. Istisqa kalau kita hari ini. Istisqa hari ini ya Kak. Itu kemudian tongkat dari Sunan Ampel yang dibawa oleh si laki-laki dari timur ini yang bernama Kalinggajati, Raden Kalinggajati, itu ditancapkan di tengah alun-alun Selarong. Nah ternyata setelah ditancapkan, dari bawah juga muncul mata air, terus dari arah atas juga muncul hujan. Jadi orang itu melihat air yang lama mereka impikan itu teriak banyu emas, banyu emas, banyu emas. Dan sejak itu nama Selarong hilang, diganti Banyumas. Dan si Kalinggajati kemudian dinikahkan dengan anaknya Adipati Selarong, Putri Ciptawati. Setelah dinikahkan, dipersilahkan untuk mengganti menjadi adipati karena itu anak tunggal. Oh, dia naik jadi adipati. Iya, tapi si Kalinggajati menolak, hanya minta daerah di barat Kadipaten Selarong. Itu dia menancapkan tongkat lagi dan di situ muncul air bening yang kemudian itu menjadi pondok pesantren Kali Bening sampai sekarang. Jadi pondok pesantren Kali Bening. Jadi sekarang di sana masih ada bekas airnya. Tapi airnya tidak ada lagi. Airnya masih besar sampai hari ini. Sampai hari ini masih besar, menjadi apa ya? Telaga gitu ya. Iya, sumur besar itu. Terus yang di pusat kota Selarong itu juga masih ada. Dan konon katanya di alun-alunnya ya. Alun-alunnya itu bekas tongkat yang dimasukkan itu menjadi sumur emas. Yang konon katanya memang dulu itu karena Gunung Purba. Jadi ketika ditusukkan itu air bawah tanah itu dapat. Arti secara ilmiah memang bisa dijelaskan. Iya. Jadi sampai hari ini masih besar itu airnya. Iya, sebenarnya siapapun yang nancapkan tongkat dia kelihatan. Iya. Ini karena waliullah. Iya loh. Jadi dapat petunjuk di situ ditusukkan air keluar. Maka sejak saat itu tempat ini diganti menjadi Banyumas. Itu sekitar tahun berapa itu Pak? Mungkin sekitar tahun 1400-an karena masih zaman kerajaan Majapahit. Karena Banyumas sebagai sebuah kekuasaan wilayah itu baru zaman Pajang 1571. Jadi hampir 100 tahun setelahnya ya. Betul-betul menjadi wilayah Islam. Iya, wilayah Islam. Kita kenal dengan Pajang itu ya. Iya. Lanjut dia kan bukan dia yang menjadi bupatinya tadi. Iya. Nasib Kalinggajati seperti apa? Hilang. Tidak ada cerita lagi. Nasib Kadipaten Selarong hilang. Karena Kalinggajati sebagai menantu yang harus jadi adipati itu kemudian lebih memilih menjadi ulama, mendirikan pusat pembelajaran Islam di Kali Bening itu. Nah selanjutnya Banyumas dipimpin oleh Joko Kaiman. Yang adipati berikutnya. Adipati pertama Banyumas. Muslim. Dia diangkat oleh Pajang, oleh Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Oke, baik. Nah, ini teman-teman sekalian, ini menarik dan tidak cukup memang satu podcast. Mungkin akan selesai dengan Pak Anas. Dan teman-teman penasaran dengan kisah detail ini sudah ditulis Pak Anas ya? Sudah ditulis. Judulnya apa judulnya? Judulnya Serial Babat Banyumas, ada 50 buku. Nanti kami akan sertakan di akhir video ini ya foto-foto dan video sekilas tentang bukunya. Bagi yang berminat mendapatkannya di mana Pak Anas? Bisa dihubungi di nomor WA yang kita tulis di belakang. Kami akan tulis di deskripsi video ini ya. Bagi yang berminat nanti bisa hubungi kami insyaallah ya. Pak Anas, makasih banyak. Oke, terima kasih juga atas kunjungannya. Akan ada serial berikutnya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Makasih banyak Pak Anas. Oke. Atas Rahim dan wawancara keluarga. Alhamdulillah. Demikian teman-teman, kami pamit bersama saya Happy Adamstoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.